dengan FS. Nah, sengaja Anda dipasang FS untuk di luar nih sekarang. Apabila nanti itu posisinya pecah mereka, Anda bisa memang dipakai lagi sama dia. Apakah itu yang analisanya masyarakat gitu loh? Ya. Izin ya, izin. Bentar dulu Pak Alek. Ini loh yang memang ingin kita tanya juga sama Miss Gosip ini. Nah, karena apa? Yang memang mengakomodir terkait dengan buzzer ini kan udah ketahuan. Iya. Apakah memang analisa daripada masyarakat terkait dengan DRG nanti tidak mewujudkan keinginan daripada FS karena meminta tidak sesuai daripada perjanjian awal nih? Nah, memang teman-teman ini sengaja dikeluarin supaya persiapan aja nanti itu. Bahwa tapi kalian kan sudah pernah ada di dalam dan sudah tahu barang-barang ini gitu loh. Tidak seperti itu, Mbak Willy. Aku memang main bongkar-bongkaran sekarang, karena memang ini naluri dari hatiku, bukan karena ada yang nyuruh ataupun apapun. Kalau memang aku ada yang nyuruh, nggak mungkin aku sejor-joran ini, gitu. Jadi gini loh Gosip, maksudku gini, apapun yang kau buat itu tidak akan bisa memboyok kayak aku nih. Aku tetap percaya bahwa Niki itu tidak melakukan pemerasan. Ya, jadi bagaimanapun caramu untuk meyakinkan bahwa Niki ini akan seperti ini, seperti itu, bukan hanya putusan hakim yang kutunggu. Ya. Tapi aku menunggu rencana dari Tuhan, itu aja. Benar. Jujur aja. Jadi kalau kau berusaha untuk meyakinkan A, I, U, E, O dengan segala trik yang mau kalian mainkan, aku negatif thinking ini wajar. Dan ini harus kau terima. Tapi kan tidak mungkin aku sama kau harus bakbuk, enggak. Komunikasi mah kita ayo gitu, karena kan kita nggak ada masalah personal. Tapi dari caramu ini ada keanehan, ada kejanggalan loh Bang. Ngerti nggak Bang maksudku semuanya? Iya kan? Dia kayak mencoba biar kita ini udahlah yuk terima aja, dia bakal jadi kayak mau mematahkan semangat ini. Nggak ada yang mematahkan semangat. Intinya aku berbicara sesuai dengan proses hukum yang berjalan gitu. Karena itu pun aku alami sendiri, Mambel gitu. Memangnya kamu siapa? Aku mau tanya. Kamu masih kecuali kalau kamu berani menyatakan bahwa ini bukan pemerasan, baru kami percaya. Tetapi ketika kamu membuat VT bahwa mengadili seolah-olah kamu sudah menghakimi bahwa ini kita bersalah di dalam pemerasan, saya tidak akan terima. Saya tidak akan percaya. Saya hanya udahlah. Kamu kapan itu? Terakhir itu waktu dia bilang bahwasanya ini baru ada jebakan, tapi Nikita Mirzani bersalah di dalam pemerasan. Belum lama kemarin itu habis sidang VT-nya dia. Maksud saya begini loh, ini kan lihat dulu aja Bang Yamin, lihat dulu aja baru komentar. Lihat dulu VT-nya, cari itu, nanti sebentar lagi jangan dihapus itu. Saya dapat VT-nya dia. Bang Yamin lihat dulu aja baru komentar. Alex sebentar, saya kan ada orangnya, tinggal saya tanyakan. Nggak sulit. Nah, maksud saya begini, kita ini kan apapun yang kita sampaikan di ruangan publik ini tidak akan mempengaruhi putusan hakim. Tak akan mempengaruhi. Itu kita harus sadar situ. Ya, saya pribadi secara doktrin hukum, secara konsep hukum formil KUHP maupun material KUHP, karena ini kan 369 ini dalam bahasanya Belandanya itu dwangmiddelen namanya. Belum ada sarjana hukum bahasa, mohon maaf saya. Dwangmiddelen itu alat yang digunakan adalah menekan psikis seorang. Mau dia sudah terjadi pindah uangnya atau belum, itu bukan substansinya. Ini secara yang dicari itu unsur utamanya adalah pencemaran nama baik, pencemaran profesi, ya, pencemaran profesi, pencemaran nama baik terkait ekonomi. Dwangmiddelen. Kalau pasal 48, pasal 950 dwang. Nah, di
tak akan pernah ditemukan unsur pidananya secara doktrin. Kenapa? Di dakwaan itu jelas. Saya telah lama ingin mengkritik produk ini. Kata Niki begitu kan, kata Nikita Mirzani. Itu niat baik atau niat buruk? Bukan masalah uangnya sudah pindah atau belum. Dan nggak menjadi persoalan itu. Nah, yang mau saya katakan, tanpa mendahului putusan hakim berdasarkan doktrin yang bisa saya pertanggungjawabkan, bisa saya perdebatkan secara ilmiah, nggak masuk. Karena an act doesn't mean person guilty unless mind guilty. Satu perbuatan pidana itu terdiri dari dua, ada perbuatan, ada niat. Tanpa niat nggak bisa disebut pidana. Gitu loh, cacat dia. Belum yang lain-lain, ya. Nah, yang mau saya katakan begini, Pak Alex kan ada keberatan dengan misgosip. Dia bermain 2 kaki, 3 kaki, cap kaki 3 atau apapun itu. Tapi mohon kita jangan perdebatkan aja, tanya-tanya aja gitu. Ketidakyakinan itu, masalah yakin apa enggak itu kan urusan lain kan. Dari 1,8 kita percaya dan nggak percaya itu biasa saja, gitu loh. Yang penting jangan serang pribadi, menurut saya begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Yamin. Pak Yamin kenal saya udah lama kan. Modelnya, gayanya saya seperti apa. Saya orangnya nggak bisa ya pelan-pelan. Ya. Tentang pansos. Ya. Komal saya, akun saya tuh tiap 3 bulan kena blokir. Udah, jadi nggak perlu saya pansos. Ya. Dan saya di situ menegaskan bahwa tidak ada pemerasan, tidak ada undang-undang etik, tidak ada TPPU, titik. Itu yang kita perjuangkan. Tidak ada cerita sesuai hukum. Emang siapa kamu bisa mengadili langsung dan menghakimi 1 tahun penjara? Nggak bisa, saya nggak bisa terima. Lalu apa akibatnya? Lihat sendiri, sudah gaduh kan? Ada Vista Putri dilaporkan, kemudian Begono begini, tambah gaduh lagi. Saya nggak mau untuk berdebat dengan orang pemain 2 kaki, nggak mau Pak Yamin, mohon izin. Kalau Anda ada di kubu sebelah, ayo berdebat dengan saya. Jadi jelas, posisinya jelas. Saya di sini mendudukkan di dalam posisi yang jelas. Saya melawan setiap apapun tindakan kriminalisasi. Secara kebetulan itu Nikita Mirzani. Bukan hanya Nikita Mirzani yang saya suarakan selama ini. Jadi tidak perlu pansos saya. Tidak ada gunanya buat saya. Kenapa? Nggak lama lagi akun saya kena blokir kok. Ya. Demikian Pak Yamin, demikian si Kak Mambel ya. Saya minta maaf, memang saya apa adanya bicara begini. Saya orangnya ya begini ini, ya udah nggak bisa dirubah. Pak Yamin tahu persis. Ya, kami sudah pernah satu kantor dengan Pak Yamin. Cara saya, model saya, kalau saya katakan A, ya semuanya ini adalah rekayasa kasus suatu peristiwa hukum yang dipaksakan menjadi perkara hukum dengan membungkam Nikita Mirzani. Saya di sini didengar, saya dianggap, saya tidak. Bagi saya nggak ada bedanya. Saya akan terus bersuara, stop kriminalisasi. Ya, itu saja teman-teman. Ya, saya tadi mendengar dari sore, seakan-akan sudah dihakimin, seakan-akan palu sudah diketuk. Mana boleh, Nikita Mirzani tidak boleh ditahan bangsa 1 hari pun, titik. Ya, terima kasih teman-teman. Siapa? Oke, silakan berargumen. Siapa yang ingin menanggapi lagi? Misgosip mungkin mau tanggapin. Silakan aja. Saya tidak ingin menambah Bang Yamin, karena saya selalu mengatakan ayo kita lihat putusannya saja, gitu aja, di akhir aja. Oke, kalau begitu, begini ya. Di ruang publik ini pandangan hukum, bukan legal advice, itu berbeda. Ya. Pandangan hukum itu mau dia sarjana hukum, mau lihat Google, mau apa, mau. Tapi menjadi penting juga buat kita, ya,
untuk menjaga, kan kalau aku begini, aku bicara tentang konstruksi hukum, Benar. konstruksi hukum aja. Miss Gosip berbicara tentang putusan, memang kalau kita bilang nanti kita lihat saja, sudah cukup sampai situ, kita tunggu kan begitu Miss Gosip, Iya, iya. begitu ya. Jadi sama kayak tadi Pak Alex, saya sudah lama kerja sama Pak Yamin, bagi saya itu tidak penting untuk disampaikan. Itu instrumen fallacy bagi saya untuk meyakinkan orang bahwa saya nggak penting. Betul. Terima kasih. Bukan begitu Pak Yamin, kamu udah salah lagi. Aku di sini ya kalau mau berdebat dengan kamu pun siap aku Pak Yamin. Ya, saya A katakan A, B katakan B Pak Yamin. Jadi di sini saya nggak perlu saya mengangkat-ngangkat kamu. Saya hanya ingin menyatakan bahwa saya modelnya begini. Tadi kan dikatakan saya pansos dan lain sebagainya. Saya menuntut orang yang ingin bergabung di dalam Nikita Mirzani harus membuat satu pernyataan bahwa ini bukan pemerasan. Cabut dulu omonganmu baru saya percaya. Bikin kamu fiti. Dengan ini saya Miss Gosip menyatakan bahwa ini tidak ada pemerasan, baru kami bisa percaya. Itu aja Pak Yamin, ya. Lihat aja fitinya dulu, lalu baru kamu komentarin, Pak Yamin. Ayo Pak Yamin, komentarin Pak Yamin. Ya dong, benar dong. Saya menuntut boleh dong. Kamu berani nggak menyatakan bahwa sekarang di VT kamu sampaikan di sini di hadapan teman-teman. Pak Cabut Alex, coba Pak Alex perhatikan dulu konten-konten terbaru saya, ya. Coba, ayo Pak, bisa Pak, ya. Itu cabut dulu yang menyatakan bahwa Nikita Mirzani bersalah dari kasus pemerasan, lalu kemudian RG juga bersalah karena itu jebakan. Tidak bisa kamu main dua sayap. Orang yang dijebak itu artinya orang nggak salah. Satu sisi kamu bilang ini jebakan, tapi satu sisi kamu meyakinkan bahwa Nikita Mirzani bersalah di dalam pemerasan. Saya nggak gampang untuk bisa Ayo Pak Alex, ayo dipelajari dulu Pak. Dipelajari dulu Pak, ya. Kamu belajar dulu kalau mau berdiskusi sama saya. Ya, betul, tapi dipelajari dulu Pak. Kamu benar nggak kamu menyatakan bahwa Nikita bersalah dalam pemerasan? Jawab aja, ya atau tidak. Coba dicermati dulu Pak. Kamu jawab saja, ya atau tidak. Di dalam video tersebut kamu menyatakan bahwa ini RG melakukan jebakan-jebakan, tetapi menurut kamu di dalam video tersebut tegas bahwa Nikita bersalah karena sudah melakukan pemerasan. Ya atau tidak? Gini ya Pak Alex. Sebelumnya saya berargumen bahwasanya Nikita Mirzani ini adalah melakukan pemerasan. Nah, setelah Nggak usah saya lihat berargumen, faktanya, kamu ternyata cabut Nikita aja. Mirzani ini Kamu adalah cabut dijebak aja. dalam kasus pemerasan, ya, dengan barang bukti yang sudah ditahan, ya. Nah, oleh sebab itu, mau gimana lagi? Kasusnya sudah berjalan, barang buktinya sudah dikondisikan, semua sudah dikondisikan hingga Nikita Mirzani masuk dalam jebakan pemerasan tersebut. Itu bersayap, bercabang itu. Untuk yang lain boleh, tapi untuk kayak saya, kayak Pak Yamin nggak mungkin bisa menerima yang seperti itu. Ya atau tidak? Oke, nggak ditarik, nggak jadi, saya batalin lah ya. Saya batalin. Saya cabut kembali omongan saya. Pak Yamin, sorry. Dikondisikannya itu apa buktimu? Kau yakin ini dikondisikan? Itu dari rekaman, Mambel, dari rekaman. Di awal orang itu mengatakan bahwasanya Nikita Mirzani ini udah berkali-kali, ya, Dr. Reza Gladys ini berkali-kali dihubungi oleh pihak ini untuk upaya pemerasan gitu. Ya, Nikita Mirzani melakukan upaya pemerasan. Nah, ternyata setelah itu mereka merekam videonya, ya, video si Mail menelpon Mail. Ya, sehingga pada saat Nikita si Mail mengambil uang 2 miliar tersebut pun sudah dikondisikan. Pelan-pelan aja ngomongnya biar nggak belepotan, pelan-pelan. Ya, sudah dikondisikan tempatnya. Kan katanya awal Dr. Reza Gladys datang ke situ untuk bawa main anak-anak dulu, lalu Dr. Mufid menyusul gitu.
ya kan, di tempat Sorry, satu. Miss, aku mau nanya. Itu Miss ini membongkar ini itu katanya karena melihat rekaman atau Miss Gosip itu ada di situasi itu maksudku. Saya melihat rekaman, kan ini analisa saya, Mbak Gude. Oh, ini analisa. Enggak. Bukan lihat langsung ya di peristiwa itu. Tidak, makanya saya shock ketika melihat rekaman itu. Miss Gosip, kamu melihat Bohong lah itu, bohong itu. Bohong itu. Maksudku tuh begini, Miss bercabang. Gosip. Maksudku tuh begini. Kamu kalau memang tidak ada di peristiwa itu, jangan mendahului vonis dari hakim. Kalau aku ya, menurut aku. Ya. Kecuali Miss Gosip ini ada di peristiwa itu, baru kamu bolehlah bongkar-bongkaran gitu. Maksud aku gitu kan. Tapi Mbak Gude, kalau untuk dikondisikan itu ada buktinya pada Duta Intel. Oke, baik. Tapi kan itu kan Duta Intel, maksudnya dari Miss Gosip sendiri gitu maksudnya. izin begini ya, Miss Gosip, saya sebenarnya takut juga kamu masuk penjara nih. Kenapa? Ya, saya melihat rekaman. Tidak mungkin kita melihat rekaman, mendengar. Melihat ini Pak Yamin, melihat video yang diputar di persidangan itu. Oke, baik. Saya sebenarnya saya tidak ingin memojokin kamu. Iya. Dan kamu tidak ingin mojokin Pak Alex. Iya. Apapun. Maksud saya, ini kan masyarakat kita ini juga kan perlu kita edukasi ya. Iya betul. Sebenarnya saya tuh nggak pernah mendengar video-video kamu sebelum, saya nggak pernah, baru kali ini aja gitu. Beberapa video yang saya lewati gitu ya. Iya. Dan saya tidak terlalu terjebak dengan hal-hal demikian. Tapi silakan aja, buat saya tidak terjebak dengan itu. Saya fokus bicara hukum aja, yang saya kritik itu penegak hukum. Benar-benar. Ya, jadi apa namanya? Saya mencoba menerima kepolosan teman-teman masih baik Pak Alex atau Miss Gosip. Itu aja sih. Iya. Iya. Makanya kan saya tetap satu- akan menghargai pendapat orang lain. Ini kan berbeda-beda ya Pak. Pendapat orang lain berbeda-beda. Inilah pendapat saya. Apapun ya inilah pendapat saya dan seperti itulah yang saya lihat gitu. Kalau ini jebakan, semestinya yang kamu katakan bahwa tidak ada pemerasan. Begitu. Kalau memang ini kamu sudah menyatakan ini jebakan, Berarti tapi itu kamu pendapat nyatakan Pak jebakan, Alex. Oke, itu Ai. pendapat Pak Alex, tidak apa-apa. jangan Silakan bercabang lanjut, lah. Pak Alex. Dengar dulu Silakan. VT-nya, dengar dulu teman-teman VT dia, yang dia seolah-olah dia terkaget-kaget. Nggak mungkin lah kalian bergaul berbulan-bulan baru tiba-tiba ini lihat VT baru kamu tahu, nggak mungkin lah. Saya bukan orang bodoh. Ketika kamu tahu, itu menurut kamu versi Pak cabut Alex. dulu. Silakan Pak Sekarang saya Alex mau tanya. pahami. Silakan Pak Saya Alex. mau tanya. Itu pendapat Saya mau Pak tanya. Alex. Dengar, Ya, saya mau tanya. apa-apa. Saya mau tanya. Sekarang detik ini saya mau tanya. Saya mau tanya nih, jawab. Didengar sama 1000 lebih nih. Ini pemerasan atau bukan? Jawab. Jebakan pemerasan. Pemerasan atau bukan? Jebakan pemerasan. No, nggak bisa gitu. Kalau jebakan namanya bukan pemerasan. Kamu nyatakan bahwa nih kita Pak Alex, bersalah. Pak Saya mau tanya. Alex, Hai. Pak Alex, Kamu nih coba jawab aja dipahami dulu. diproses secara coba ada dipahami dulu Pak Alex. Saya ini pendapat saya, itu pendapat Pak Alex. Saya hargai pendapat Pak Alex. Pak Alex juga hargai pendapat saya. Untuk Oke. seluruh masyarakat Indonesia ini mau percaya ataupun tidak sama saya, itu kembali ke mereka masing-masing. Tapi ini adalah pendapat saya gitu. Tidak, saya mau tanya nih. Nih kita bersalah apa tidak? Ayo, jawab. Sudah saya jawab Pak Hakim. Jawab. Aku tadi bertanya ya, ini pemerasan atau bukan? Kamu bercabang. Ya, saya jawab, Jebakan Pak pemerasan. Hakim. Oke, jebakan pemerasan. Yang kedua pertanyaan saya, Nikita Mirzani dalam kasus ini bersalah atau tidak? Sudah saya jawab Pak Hakim. Loh, gak berani jawab kamu. Saya Kamu sudah nggak berani jawab Pak Saya Alex. bertanya. Ini pendapat saya. Oke, Terserah pendapat pertanyaan Anda. saya dua. Masyarakat Halo. Indonesia
tidak perlu percaya sama saya, ya. Masyarakat Indonesia tidak perlu percaya sama saya. bercabang Ayo kamu guys, ini. percayanya sama Pak Alex saja, nggak perlu percaya sama saya. Bercabang Ya, kamu nih. percaya sama Pak Jawab Alex saja aja. karena ini adalah pendapat saya, Pak Alex. Oke, saya mau Kenapa, dengar Pak pendapat Alex? kamu, Miss Gosip. Saya mau dengar pendapat kamu sekarang. Pertanyaan saya jelas, teman-teman jelas mendengar. Nikita Mirzani bersalah atau tidak? 1 bersalah, 2 tidak. Jawab. Sudah saya jawab, Pak Alex. Nggak berani Pendapat kamu. Saya cukup dihargai. Saya menghargai. Hargai apa? Orang bercabang kok dihargai? Pak Alex, Ngapain saya saya hargai bilang Nikita sama Pak bercabang? Alex. Pak Alex, Udah saya bilang cukup sama Pak Alex. cukup ya. Saya tidak haus validasi untuk diagung-agungkan oleh validasi masyarakat apa? Indonesia. Saya tidak haus Tidak validasi atau bersalah? saya ataupun tidak masyarakat Indonesia, itu terserah masyarakat Indonesia, dan ini pendapat saya. Mau apa Pak Alex? Mau berargumen, pendapat saya tidak bisa diubah. Kamu nih yang pansos cari selamat sendiri, lalu mencoba untuk masuk ke Jadi sini. apa salahnya? Apa salahnya kalau saya membackup diri saya? Salahnya itu di mana Pak Alex? Apakah datang Pak Alex untuk membackup diri saya? Tidak bisa. Udah bertanya dulu bersalah atau tidak? Udah jawab aja. Sudah Kalau saya kamu bilang tidak, oke. Sudah saya Jawab jawab. dulu, Misalnya gini tidak. saya bilang. Saya misalnya Jawabannya bilang iya gini, apa tidak? bersalah. Kalau memang keputusan hakim seperti apapun keputusan hakim tidak akan berubah. Kalau saya bilang, oh ini kasus pemerasan, keputusan hakim aja. Keputusan hakim tidak akan merubah keputusan hakim dengan statement saya, Pak Alex. Kalau bicara keputusan hakim nggak perlu kita dikomal. Di sini kita sedang berjuang untuk Saya menegakkan di sini bukan keadilan. berbicara masalah ini. Kami di sini lagi bongkar-bongkar permasalahan buzzer-buzzeran, Pak Alex. Harap pahami. Saya bantu Pak Alex. Ketika Miss Gosip mengatakan jebakan pemerasan, itu yang terjadi saat ini. Kalau dia katakan, pertanyaanku simpel sebenarnya. Miss Gosip kenal langsung dengan Nikita nggak? Tidak. Pak Alex juga kan nggak kenal. Saya kenalan kok kemarin waktu pertama kali datang, kenalan saya. Oke, maksud saya bukan ke situ, tapi masuk ke dalam konstruksi. Tadi kan memaksa, kan kesannya menekan agar mengatakan clear jawaban itu hitam putih. Nah kalau dia pun tidak kenal, bagaimana dia mau menjadi? Dia hanya Enggak. berdasarkan Gini Bang Yamin dengar. Bang Yamin dengar bahwa dia dari tadi menyatakan bahwa pengalaman saya mengamati, saya ada di dalam sekian bulan. Tentu dia bisa mempunyai satu ketegasan sikap sekarang ini. Anggaplah dia sudah sadar. Pertanyaannya cuma gampang aja. Tidak sulit dijawab. Menurut pendapatmu malam ini, detik ini, apakah Nikita bersalah atau tidak bersalah? Sudah, itu aja. Supaya teman-teman tahu tidak terjebak di dalam lidah bercabang. Mohon maaf Pak Yamin. Saya rasa itulah pendapat saya. Apapun keputusannya, silakan kembali ke Pak Alex sendiri. Ya, untuk seluruh masyarakat Indonesia, percaya ataupun tidak, itu kembali kepada mereka masing-masing. Saya tidak haus validasi Pak Alex. Tidak butuh digagung-agungkan Pak Alex. Nah, udah cukup, itu aja, simple. Saya sudah menjawab berulang kali. Iya, ketahuan kamu ketahuan. Kamu ketahuan. lanjut yang lain mungkin ya, ke Mambel ya. Aku yang tahu fakta aja ngelihatnya ketawa-ketawa aja. Kamu ketahuan. Alex. Kenapa Pak Alex? Kenapa Pak Alex? Hah? Main lagi. Aku paling nggak suka ya. Aku paling nggak suka itu Sengkuni. Pak Alex panas dengan saya, Pak Alex. Oh jelas, Ini Sengkuni pendapat kamu saya, merusak. Pak Alex. Ini ya Pak Alex. Tatanan Kita hukum. tidak bisa kita tidak bisa menyarankan orang itu untuk satu pendapat dengan kita, tidak bisa. Karena pendapat orang itu berbeda-beda. Kembali kepada mereka masing-masing dan kembali kepada orang mau percaya ataupun tidak, kembali ke mereka masing-masing. Tidak bisa kita satukan pendapat kita dengan orang lain. Nah ini bastard udah pada masuk nih.
Lek tidur lek tual tidur lek. Iya kan banyak sekutumu nih masuk ke sini nih. Sebentar Pak Alex, sebentar. Kalau kita tanggapi nanti 1,9K yang ngetik di bawah itu habis gitu. Santai aja Pak Yamin, santai Pak Yamin. Ada PT Ros, ada Kak Mamel, silakan Kak Mamel, pemilik warteg. Kalau aku sih cuma satu aja, apapun yang dia bilang, ya rambut itu kan sama hitam. Hanya saja di sini ada usaha mengempeskan semangat. Ini yang aku lihat ya. Aku berbicara tidak abu-abu, hitam gue bilang hitam, putih gue bilang putih. Di sini ada usaha ingin mengemboskan, ngerti bang? Mengempeskan. Itu aja bang. Ya, dan itu sebenarnya Makanya kan aku bilang aku tetap nggak bisa percaya. sesuai dengan semangat saya, Mabel. Ketua lapar Ya. kali, goyang kali ketua, panik kali. Itu dulu ketua. Bukan goyang kali, dan aku sendiri sudah pasrah gitu, sudah Itu lemas kan ya harus kau gitu. terima, karena kan kau yang Iya. bermain. Makanya aku kan yang bermain menggunakan itu kan omonganku kau. sendiri dengan statement-statement di awal ya kan. Betul, makanya kan ku bilang di sini aku melihat karena terlalu apa ya kayak gini tadi. Inilah tadi kan tiba-tiba begini gitu kan datang ada sebuah pengakuan memborbardir apalah itu bang. Yang aku lihat hanyalah ada yang sedang berusaha untuk mengempeskan semangat ini. Ya udahlah, makanya aku berkali-kali kalau ditanya sama orang nih, tunggu aja vonis, aku bilang gitu, ya kan? Karena aku tidak ingin mendahulukan keputusan hakim, itu aja. Para pendukung NM tetap yakin usaha sampai. Semangat. Ya, ya tetap semangat, penting semangat aja, beri dukungan, udah selesai. Tapi saya juga begini ya, gosip ya. Itu adanya keterbelahan pandangan orang terhadap Miss Gosip juga itu bagian dari yang harus diterima kan gitu ya. Betul, betul. Nah, jadi maksudnya karena sebelumnya di sana tiba-tiba ke saya pribadi mungkin apakah itu slip tongue atau apa namanya keceplosan atau salah ketika ada VT bunyinya kurang lebih begini. Dulu waktu diperas NM bla bla bla, sekarang diperas nggak terasa gitu. Itu juga narasi yang menurut saya keliru gitu loh. Iya, sebenarnya keliru, namanya juga kita itu adalah apa kita bilang ya, kayak copywriting gitu. Enggak, yang aku bingung kan gini loh bang, dia kalau berbicara di VT-nya itu kan bang beda gitu dari tarikan nafas saja dengan yang sekarang ini beda, ngerti gak bang? Gitu loh. Di sini kan, di sini kan kita harus menghargai room orang lain, dan saya pun kalau memang live itu memang ya seperti ini gitu ya, kalau live session Miss Gosip sadar kan maksudnya trust issue sekarang karena kan VT kamu yang sebelumnya kan gitu kan. ya. Nah, sebaiknya kalau aku sih ngasih sarannya, kamu kalau membuat VT itu jangan mendahului hakim, seolah-olah nih kita itu nggak mungkin bebas gitu kan. Kalau aku gitu kan, maksudku tuh jangan kamu ini seperti menggiring opini ketika kamu menyatakan seperti itu. Gitu. Sudah masyarakat ini trust issue kan mendengar gebrakan kamu yang kamu login ke Niki gitu loh. Ya. Maksud aku tuh begitu, iya. Bisa dipahami ya, maksudku ya. Ya, karena gini, memang karena Mbak Gude, karena aku kan tahu sudah dikondisikan, karena kasus ini sudah dimarkuskan. Begitu, ini pendapat aku ya Kak Mbak Gude. Karena kasus ini sudah dimarkuskan, dan Sang Markus pun memang berusaha untuk Nikita Mirzani ini masuk. Ya, oleh sebab itu saya berpendapat seperti itu, gitu. Nah, selebihnya kan saya berulang kali menyatakan Maksudnya kita begini, kembalikan wajar ke kan maksudnya kan gitu. Iya, maksudnya kan wajar kan orang tuh berpikir Betul, kamu betul. begitu karena kondisi Miss Gosip ini terancam dengan
apa namanya pemberitaan misgosip yang sebelumnya gitu kan. Betul, Apapun betul. itu alasan dan tujuan kamu, aku harap sih kamu nggak merugikan proses persidangan Niki ini sih. Itu sih Iya. aku. Iya. Gudai, Aku harap itu sih fitinya begitu. baru kok. Gudai. Bang Yamin, Fitinya maaf, baru. aku nanya Fitinya nih, Bang. baru tuh. Aku Bukan nanya yang aja lama, nih. bukan yang baru. Gudai. Apakah tunggu dulu Pak, apakah hukum di Indonesia ini kita bertanya di Indonesia ya Bang, kalian kan di bidang hukum ya. Apakah keputusan hakim itu bisa dipengaruhi oleh yang terjadi di media sosial? Karena nih ya Bang, ini sama Bang Willy kan ada ya. Apakah keputusan hakim itu bisa dipengaruhi oleh apa yang terjadi di dunia sosial, di media sosial? Karena apa? Kenapa selalu dilarang live TikTok? Tidak. Oke, kalau ini pandangan saya ya. Sekarang itu dilarang untuk live TikTok di dalam pengadilan itu ada dua. Pertama, memang kalau dia bukan media resmi itu dilarang. Dilarang. Benar. Sebentar ya Miss Gosipia. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga menjadi pertanyaan saya, kenapa pertama itu dibiarkan live? Menurut saya itu sengaja, kenapa seluruh narasi itu dari pihak negara ya, JPU dalam hal ini. Dia menggiring banget, menggiring opini. Saya kasih contohnya. Seluruh kesaksian dari awal itu kan dikasih live nih. Itu kan bahasa tertulis. Bahasa tertulis disebutkan di dalam ungkapan yang secara lisan dengan body accent oleh jaksa. Contoh, sebegeng. Sebegeng itu ya. WA itu kan bukan masuk undang-undang ITE kalau dia nggak diposting ke atas. Nggak masuk itu. Tapi ketika disebutkan oleh JPU dengan aksen yang lebih kencang, si begeng, lalu body language, ini kan paling kuat dalam komunikasi psikologi. Maka mereka pada dasarnya ingin menggiring opini itu agar unsur pencemaran nama baik itu terpenuhi. Karena baik 45 Junto 27B itu ya, ayat 10 huruf A ya, dan 369 bestendilnya atau unsur yang paling eksplisit atau unsur utamanya selain dari barang siapa dan seterusnya, pencemaran nama baik. Sedangkan mereka sadar kekeliruannya, pencemaran nama baik udah nggak ada di awal. Nggak ada di awal pencemaran nama baik. Di dalam dakwaan jelas dikatakan, mengutip dari pernyataan Nikita Mirzani sendiri, bahwa saya sudah lama ingin mengkritik produk ini, tapi karena saya tidak memiliki bla bla bla, saya tahan. Itu bukan niat jelek. Makanya sekarang orang terfokus di pengadilan itu. Difokuskan untuk memenuhi unsur pencemaran nama baiknya. Karena itu unsur paling utama, bukan masalah uangnya sudah nyebrang apa enggak. Gitu loh. Itu penggiringannya secara konstruksi hukum yang kupahami. Maka sekarang itu Kak Mambel, sekarang ini kan seluruh kesaksian itu berpihak kepada Nikita Mirzani. Otomatis dalam ilmu intelijen, siapa yang berbicara terakhir, maka dia akan meyakinkan secara publik, secara psikologi akan diterima. Maka itu ditutup agar tidak diketahui halayak. Yang terbangun itu narasi-narasi di awal. Simpel melihatnya. Menurutku begitu. Itu kan how to crystallize public opinion namanya. Bagaimana mengumpulkan opini publik. Itu aja. Aku tidak mau ingin berbicara lebih jauh. Mengaitkan dengan hal-hal lain. Saya pernah teleponan dengan seorang. Saya bilang, saya mengkaji kasus ini bahkan lebih jauh dari hanya sekedar penegakan hukum terhadap Nikmir. Karena saya cukup memahami tradisi bisnis hukum di negeri ini, bukan hukum bisnis, tapi bagaimana hukum itu dibisniskan gitu. Satu isu untuk menutup isu, itu hal lain. Terima kasih. Oke Bang Willy.
Siap. Bang, izin nanya awak ya. Apakah kondisi sosial itu bisa mempengaruhi putusan hakim? Ini kondisi sosial. Bisa mempengaruhi? Jawaban terkait dengan pertanyaan Mambel luar biasa ini pertanyaannya ini. Ini yang luar biasa. Kan tetapi saya coba pelan-pelan. Maaf Bang, kenapa ini kutanyakan? Karena ini kan sekarang kita bisa lihat sendiri di depan mata kita apa yang terjadi. Iya kan? Pada dengan cara mainnya gitu loh, cara kasar nggak bisa, cara halus dimainkan sampai ada oknum yang lupa bahwa marwah itu harusnya tetap di atas. Karena satu hal, karena yang ngasih duit aja bisa di belakang nih, konon yang tidak ngasih duit. Jadi ada upaya-upaya, makanya aku nanya apakah kondisi sosial, keadaan sosial ini, media sosial ini bisa mempengaruhi. Oke. Terima kasih Mambel dan rekan-rekan semuanya. Sepengalaman selama beracara, ini pastinya itu cukup mempengaruhi. Lumayan cukup untuk mempengaruhi ya. Akan tetapi kita pun di sini daripada tim lawyernya NM ini harus membuktikan terkait dengan fakta-fakta persidangan dan pasal yang disangkakan ataupun yang didakwakan kepada NN untuk merubah hati daripada hakim. Karena sedikit pengalaman, saya pun juga pernah dulu berkaitan dengan masalah pencabulan ya. Tadinya hakim melihat bahwasanya si pelaku ini adalah seorang predator, sangat-sangat predator, termasuk menyampaikan kepada klien aja si pelaku istilahnya sampai udah tua pelakunya, sampai nunjuk, kamu duduk kamu yang benar, cara kamu yang benar. Padahal dia sudah pakai peci, udah tua, renta, dan pelan dia. Tapi karena memang hakim ketua itu yang laki dan hakim anggota perempuan, jadi masuk pada ruhnya untuk supaya melihat terlalu dalam bahwa ini seorang predator. Nah, kan tetapi pas saat kita sudah masuk dan kita sudah bisa untuk membuktikan terkait dengan apa yang dituduhkan oleh saksi korban itu tidak benar, itu berubah. Suasananya berubah, untuk hakim pun lebih soft untuk menanyai si pelaku ataupun si tersangka. Nah, akan tetapi kita pun juga di situ sudah cukup senang. Hakim sudah berubah nih ekspresinya. Nah, akan tetapi ada dua institusi yang terganggu. Ini saya jawab dengan apa adanya ya. Saya jawab dengan apa adanya. Ada dua institusi yang terganggu dengan perubahan hakim tersebut. Itu dari awal proses itu kan sampai dengan sekarang, itu di JPU. Nah, inilah yang memang membuat upaya nanti itu supaya akhirnya mereka ya mohon maaf, terlepas daripada apapun itu pasti mereka akan melakukan upaya untuk manuver, dugaan untuk melakukan manuver untuk meyakinkan lagi apakah 2 poin, meyakinkannya apakah memang posisinya untuk putusan bebas, yang kedua berkaitan dengan marwah institusi yang harus dijaga. Nah, jadi untuk dilakukan upaya penuntutan itu dan diputuskan. Nah, jadi begitulah kurang lebih apa yang saya bisa sampaikan, analisa saya pribadi dan sesuai daripada pengalaman selama beracara. Begitu Mambel. Nah, aku cocok nih sama Bang Willy. Entar dong, aku mau nanya. Sebentar. Jadi gini bang maksudku. Basicnya Niki ini adalah seorang artis. Mau apapun kata orang di luar sana, mau tidak mau dia diakui adalah seorang artis dan dia memang adalah seorang artis. Sementara yang melaporkan dia sekarang ini kan adalah seorang dokter yang sangat kecil memiliki fans. Tapi kalau Niki betul gejolak media sosial ini juga pasti akan diperhatikan dong untuk putusan.
bukan hanya dua instansi itu. Ya kan? Gejolak yang terjadi nih Bang. Jadi ada upaya nih yang aku lihat untuk mengempeskan supaya apa? Apapun yang terjadi, apapun pion-pion yang dimainkan itu, nah sekarang upayanya ini mengempeskan ini Bang. Supaya nanti kita bisa kayak legowo, udah nerimo aja. Nah, upaya ini yang sedang aku dapat sekarang Bang. Biar kayak gitu tuh terima aja. Karena apa? Sebenarnya yang ditakutkan adalah apa? Ombak dari media sosial, karena Nikita punya fans banyak dari Sabang sampai Merauke. Betul. Nah, Betul, cerdas ini, Kak Mambel cerdas ini, ya, luar biasa Anda, luar biasa. bentar. Oke, terima kasih Alek. teman-teman. Aku udah ngantuk. Sorry Ya, berat. nggak apa-apa, Alek. Kak Willy, Ya, nggak apa-apa. Yamin, Siap. Pak Mambel, semuanya ya, Duta Intel, semuanya. Siap Pak, siap. Kalau Pak Ya, Ale ini tahan banting kok, geng. Aku ngomong kayak gini dari dulu dia udah tahu. Slow Wah, ini. emang. Udah aman. Iya. Siap, terima kasih ya. Semangat tetap Iya. ya, semangat. Ya pagi Bapak live masuk kok, aku slow ya Bapak. Aku keten juga itu. Tadi saya barusan ini podcast di YouTube-nya Gaskan. Nanti lihat aja, saya keras itu. Ya, Ya, melawan ya. kriminalisasi. Terima kasih. Ya, jadi adapun upaya-upaya yang dilakukan itu biar kita itu kayak melempem, gembos, gitu kan Bang, kempes, Nah, Kak Mambel, untuk menghindari gejolak ini, iya Bang, izin aku satu sebelum ke Duta Intel, mau izin setengah menit atau sampai 1 menit. aman Bang. Rasanya lembaga negara dengan lembaga negara nggak mungkin mau memberikan kesaksian. BPOM itu tidak akan memberikan kesaksian. Nggak mungkin ada. Tapi perlu dipahami, kesaksian itu bisa dia tertulis, bisa dia langsung. Pernyataan resmi dari pihak BPOM itu dijadikan aja, diajukan ke hakim aja. Menguntungkan Nik dan menguntungkan. Saya rasa itu karena apa? Kalau kita lihat gini loh, apa namanya, BPOM itu lembaga negara, tidak mungkin dia menyerang kejaksaan, pasti memperkuat. TNI dengan Polri nggak mungkin dibenturkan, memperkuat mereka. Itu konstruksinya memang buruk dalam praktek penegakan hukum. Tapi ingat ya, kan bisa diambil keterangan itu, mau itu online secara resmi. Kan pasal 5, informasi, dokumen, elektronik, sah secara hukum. Ambil print, masukin. Menguntungkan nggak itu? Menguntungin, ngapain pusing? Gitu. Lanjut, Mambel. Mau dijawab kayak ini? Ya, dijawab. Yang itu tadi maksudku Bang. Oke. Nah, jadi kenapa saya coba untuk nyenggol DRG itu, ya? Supaya ini terjadinya pecah kongsi antara mereka, bukan kita. Bukan kita. Karena kalau kita sudah tetap kokoh dan kuat kok dari segi NM sendiri. Tapi yang tidak ini kuat ini sekarang ini ke depannya, makanya kita agak pengaruhi. Karena apa? Karena mereka ini pun nantinya yang akan dibahas ini kan terkait dengan Rembang Patih terus nih. Rembang Patih terus. Kenapa kok nggak sesuai daripada awal nih omongannya? Awalnya kan mintanya sekian. Untuk sudah diurus semua nih, sudah diatur semua indikasi dugaannya ya. Karena tadi sudah diperkuat daripada para teman-teman tadi yang sebelumnya bahwasanya ada mendapatkan Rembang Patih. Nah, yang dimana ini kan nanti akan meminta biaya lagi kalau saya nggak salah ini dari Duta Intel. Oh ya. Nah, karena disinilah kenapa saya ingin menarik itu supaya di sini ini yang aktornya tidak bisa memainkan daripada wayangnya lagi. Wayangnya sudah tersadar nih. Sehingga hakim pun walaupun memang oknum ini akhirnya pun juga ya udah nggak mampu lagi juga membendung reaksi publik yang luar biasa. Makanya untuk pendukung Niki jangan melempem. Jangan. Karena ya itu
mempengaruhi. Ya, justru mereka yang sebelah yang memang terganggu. Makanya kita lihat di 1 minggu ini nanti itu pasti mereka udah terganggu nih, karena gejolak gelombang besar dukungan untuk Nikita Mirzani ini itu yang akan dijadikan bahan oleh dalang ini, seolah-olah dia meminta dana lagi untuk menutup daripada teman-teman ini. Itu yang akan jadi bahan judul dia. Kenapa kau harus meminta Remang Patih lagi? Karena ibaratnya maksud abang gini kan, ini Sabang sampai Merauke, basicnya dia adalah seorang artis. Gejolak sosial ini sangat nanti mempengaruhi ke semua pihak, betul? Betul. Iya kan? Betul. Makanya ini semuanya memang mereka yang harus berhati-hati. Ya. Semakin banyak kau keluarkan, maka harus semakin banyak kehati-hatian yang kau cipta, yang kau buat. Hilang sedikit udah. Nikita bukan pemeras. Ya, tagline-nya. Nah, itulah yang memang dijadikan aktor ini untuk minta dana lagi, untuk minta tambahan suntikan Remang Patih, karena gelombang dukungan publik ini yang luar biasa, sehingga kita pun juga harus mempersiapkan untuk mensabotase dan menutupi reaksi publik ini yang begitu besar. Nah, itulah kenapa aku bilang, Bang, ini ada kesengajaan untuk menggemboskan semangat itu, Bang. Ya, Mengurangi semangat, ngempesin gitu, ngerti nggak, Bang? iya, Jadi matahkan semangat. Betul, Udahlah, gitu, dengan bahasa yang ya udahlah. Karena apa? Untuk menyelamatkan beberapa oknum-oknum juga. Iya kan? ya, Intinya cuma satu. Kalau kau tak salah, kau tak perlu keluar duit. ya. Lebih baik ngurus izin dan perbaiki produk, supaya untuk khasiat dan mutunya itu betul-betul sesuai daripada komposisi yang ada di label. Begitu, teman-teman. Silakan, Nata.